Baik, kita lanjutkan di, pembahasan yang kedua atau praktek yang kedua, yaitu kita akan menggunakan IC, ya, yaitu IC demultiplexer, di mana IC demultiplexer yang akan kita gunakan itu adalah IC 74LS138. Jadi sekali lagi IC 74LS138 yang seri yang akan kita simulasikan nanti yang seri D ya. Nah, IC 74LS38 kita panggil dulu ya IC-nya. Ini kita buat all group aja, terus kemudian IC 74LS138. Kita cari 74LS138. Nah, ini ya IC-nya 74LS138 yang D. Kita oke. Nah, ya. Oke, ini dia ya. IC 74LS138. Nah, IC 74LS138 ini adalah IC demultiplexer 1/8. Jadi kalau tadi kita mensimulasikannya 1/4 ya. Jadi 1/4. Nah, kalau sekarang yang kita simulasikan itu adalah IC 74LS 138-nya itu adalah 1/8. Jadi agak beda ya, agak beda ya untuk jenis IC-nya. Jadi sekali lagi tadi cara mendapatkannya adalah 74LS138 ya. Jadi langsung aja 13138 kalian tempatkan di sini, atau teman-teman boleh juga nyarinya dengan TTL ya. Jadi cari di TTL 74LS138. Nah, eh, kalau ini kan memang benar-benar IC ya, jadi kita harus ngasih VCC, sumber DC, kita harus ngasih ground. Dan supaya kita nggak repot gitu ya sama VCC dengan ground, mungkin kita lebih enak pakai yang ini aja, langsung yang IC TTL ya. Nah, jadi langsung masuk ke sini, TTL 74LS138D, langsung klik. Nah, kita dapat yang lebih simpel ya. Jadi yang nggak usah VCC sama ground, VCC sama groundnya udah otomatis gitu. Nah, di sini ya, jadi di sini jalur datanya ya. Ini jalur data, ini adalah jalur enable, nanti ini di ground kan. Lalu di sini adalah ininya, pemilih jalurnya. Nah, karena dia itu ada 8 jalur, jadi data yang masuk ke sini ke G1 itu akan dilewatkan, dipilih untuk Y0 sampai Y7. Karena ada 8, maka bit pengaturnya itu ada 3 bit ya. Kalau tadi kan kita cuma 2 bit. Ya, 2 kali 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, karena ini 8 harus 3 bit ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, maka kita harus menggunakan yang 8 bit ya, atau harus menggunakan 3 bit untuk pemilihnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai, kita buat dulu uh, ininya ya, buat dulu indikatornya, saya gedein dikit supaya kelihatan. Jadi kita buat dulu indikatornya di sini, yaitu Y0 sampai Y7 ya, Y0 sampai Y7. Nah, saya klik kanan, place komponen, saya masukin aja uh, grupnya, kita buat all group aja, yaitu indikator ya. Atau kalau karena kita minta indikator langsung di sini aja ya. Indikator. Nah, prop digital blue ya. Ini kita ini aja, kita merapikan satu di sini, terus kita minta lagi, lalu kita taruh yang kedua di sini, minta lagi, yang ketiga kita taruh di sini, ya, minta lagi, yang keempat kita taruh di sini, minta lagi, yang kelima kita taruh di sini, minta lagi ke 6 sampai 8 ya, ke 7, ya, mungkin agak geser ya. Lalu kita minta lagi yang ke-8. Nah, oke, udah ya. Jadi di sini udah. Nah, tinggal kita sambungkan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini,
sambungkan semua. Oke. Nah, ini udah ya. Udah. Nah, lalu kemudian di sini kita buat, jadi di sini ada nanti akan ada datanya, ini data, dan ini pemilih jalurnya yang akan dikeluarkan datanya. Jadi kita panggil lagi ini ya, interaktif inputnya. Interact. Nah, ini akan saya pasang di, mungkin biar kelihatan saya taruh sini lah. Sini aja. Enggak ke atas sedikit. Oke. Oke, di sini aja dah. Kemudian kita panggil lagi. Ini yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Supaya enak dilihat, turunin dikit ya. Ya, dah. Nah, ini saya ganti dulu ya. Yang ini saya ganti dengan A, karena nanti akan masuk ke bagian A. Yang ini saya ganti dengan B. Ya. Karena akan masuk ke bagian B, yang ini saya ganti C. Ya. Nah, yang terakhir data. Ya, datanya mungkin saya taruh di sini aja. Base komponen satu lagi, nah agak ke sini lah. Ini adalah data. Ya, ini saya ganti dengan D. Artinya data. Oke, terus habis itu saya hubungkan ya. Jadi yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini. Nah, mungkin gini aja. Oke, ya. Nah, kemudian ini data ya. Jadi ini khusus data. Oke. Nah, ini G2A dan G2B ini adalah untuk apa? Enable ya, untuk enable-nya. Nah, ini langsung kita pasang ground aja. Klik ground. Nah, ini kita pasang ground. Langsung aja kita pasang ground. Ya. Di sini sama di sini. Jadi selalu di enable. Nah, udah selesai ya, udah selesai. Nah, sekarang ini karena oke, mungkin ini kita agak kita geser deh. Kita geser ke situ ya, supaya ininya bisa kelihatan. Oke, nah yang perlu teman-teman perhatikan di IC ini adalah, teman-teman lihat nggak di outputnya itu ada kayak bentuk bulat gitu ya, bulat, 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 bulat. Nah, bulat ini artinya adalah not. Jadi begini, harusnya kalau dia 0000, terus datanya itu D itu kita ganti jadi 1, maka kan di sini 1, di sini 00000. Tapi karena ada tanda bulat, ini di not. Jadi di-invert sama dia. Jadi nanti kalau data di sini adalah 1 dan datanya adalah 00000, maka nanti yang ada adalah ini mati dan yang lain nyala. Jadi datanya di-invert. Ini artinya data 1 dikirimkan lewat Y0. Berarti kemudian kalau di sini adalah 001 ya. Jadi atau 100 kalau kita baca dari kanan ya, dari A itu adalah 100, maka kemudian yang datanya adalah harusnya kan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi karena di-invert nanti jadi 0, nanti jadi 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Oke, jadi tanda ini mendefinisikan adanya invert ya, jadi adanya invert. Oke, nah sekarang kita akan coba simulasikan. Kita akan kirimkan datanya yaitu data 1 ya, jadi datanya 1, kita mulai dari A-nya 000. Jadi A, B, C semua 0. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini 1, ini 000. Sekarang gimana kalau A-nya itu 1? Klik kita ketik A. Nah, dia pindah.
ya. Jadi datanya yang tadinya dikirim ke Y0, sekarang kita berpindah datanya dikirim ke Y1, tapi di-invert ya. Jadi yang 0 itu jadi 1, yang 1 jadi 0. Oke. Nah, sekarang keadaan yang kedua adalah 0 kalau kita baca dari C ya, itu adalah 0, 1, 0 ya. Jadi 0, 1, 0. Jadi yang A-nya kita 0, yang B-nya kita 1. Nah, pindah ya, pindah. Lalu kemudian tadi kan 000 ini jadi 000 ini 001 ya, ini 010, kemudian adalah 011 ya. Kan aturannya kan kayak gitu ya. Aturannya adalah 011. Nah, sekarang kalau 011 gimana? A-nya jadiin 1. Nah, pindah ke sana. Lalu kemudian setelah ini adalah 100 ya. Jadi 100. Oke. Nah, kita ubah ya. Ini saya ketik bersamaan. Nah, dia pindah ke sini. Ya, dia pindah ke sini. Lalu kemudian 101 ya. Jadi A-nya yang 101. Maka A-nya berubah jadi 1. Nah, dia pindah ya. Datanya pindah terpilih yang di sini. Lalu kemudian adalah 1 kalau kita baca dari C ya, 110. Jadi A-nya jadi 1, B-nya jadi 0. Maka dia harusnya pindah ke sebelah sini. Buat, nah pindah dia. Oke. Dan yang terakhir adalah kalau 111 berarti dia pindah ke sini, datanya pindah ke sini. Nah, oke. Jadi data dari D ini ya yang terhubung dengan gate DG1 itu akan dimasukkan ke semuanya itu melalui aturannya ini. Nah, sekarang coba kita nolkan lagi semua. Tapi gimana kalau kemudian D yang kita kirimkan adalah 0? Jadi semuanya nyala ya. Karena semua Y0 sampai Y7 bernilai 000 semua. Terus di-invert, yang 0 jadi 1. Nah, ini kalau misalnya kalian buat misalnya A-nya 1 gitu. Kenapa kok nggak kelihatan? Karena data yang dikirimkan adalah 0. Gitu ya. Data yang dikirimkan adalah 0. Nah, ini ya yang kemudian bisa kalian praktekkan. Nah, tugas kalian di laporan itu adalah membuat tabel kebenaran ya, tabel kebenaran baik untuk rangkaian ini yaitu rangkaian yang menggunakan IC 74LS138D dan juga yang sebelumnya ya. Nah, yang ini tadi. Nah, yang menggunakan gerbang logika. Jadi ini ada data ini ada bitnya pemilihnya, ada A dan ada B. Mohon maaf kalau tadi saya kebalik ya, yang di sini A, yang di sini B ya. Harusnya yang di sini A, yang di sini B. Nih, kita ganti aja. Tadi kan di video sebelumnya kebalik ya, ini saya nggak sengaja ngebalik nih. Yang sebelumnya tadi gini. Nah, ya. Jadi ini ya, yang ini A, ini B. Nah, ini kalian buat tabel kebenarannya, yaitu ada data 0 atau 1, kemudian inputnya AB ya, dari 00, jadi dari ini ya, jadi dari ini, ya dari ini nih kalau misalnya kita jalankan kan begini ya, datanya misalnya 1, D-nya 1 misalnya. Nah yang tadi, yang 00, kemudian 10, kemudian 01 ya, kemudian 11, kan gitu ya. Nah nanti kalian masukkan ke tabel kebenaran. Nah kalau misalnya D-nya itu 0, ya D-nya itu 0 berarti kita mulai dari 00, kemudian 10, kemudian 01, kemudian kemudian 11 ya, 11. Nah, kalian buat tabel kebenarannya. Begitu juga yang barusan yang itu yang menggunakan IC 74LS138. Oke, itu aja video yang bisa saya sampaikan. Nah, saya kasih catatan sedikit ke teman-teman. Teman-teman kalau lihat yang modul yang saya kasih ya, itu saya juga dapat dari Pak Yosep modulnya. Yang bagian demultiplexer karena gambar rangkaiannya itu pakai Word, jadinya tuh gambarnya tuh pecah ya. Jadi nggak kelihatan. Nah, saya sarankan teman-teman mengambil referensinya ambil dari buku kuliah elektronika digital ya atau elektronika 2. Nah, mungkin teman-teman menggunakan buku elektronika digital, saya nggak tahu bukunya apa gitu ya.
buku kuliahnya apa. Nah, itu terserah, sesuaikan aja, dan nanti teman-teman bisa menggunakan referensi buku itu, karena yang ada di modul praktikum gambarnya kacau, gambarnya pecah ya. Nah, mending ngambil dari buku teorinya aja. Oke. Nah, kalau kalian, Pak, kami kesulitan buku, kasih tahu saya di grup, nanti saya kirimin buku. Cuma kalau buku referensi, saya udah lama ya nggak ngajar elektronika digital teori. Kalau kalau di ITB kan namanya elektronika digital. Nah, saya udah lama nggak ngajar elektronika digital teori. Jadi yang saya gunakan nanti buku yang pernah saya gunakan dalam mengajar. Tapi udah lama banget ya saya nggak ngajar untuk materi ini. Jadi nanti ada buku ya, buku-buku bahasa Inggris ya, buku standar untuk kuliah LDIK. Nah, nanti kalian bisa gunakan itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.